Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala badana billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna summa kunta wa asbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa likinna sabiru kinasam." Mawadu ujian syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini berkumpul di Masjid Taqwa ini untuk membahas kaji kitab Diwan yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yang kita tahu beliau salah satu dari ulama mazhab, imam mazhab dari 4 imam mazhab yang terkenal, yang masyhur di dunia. Salawat dan salam terus kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, kitab Diwan Syafi'i ini penting kita kaji dalam rangka membangun kepribadian ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri pejuang, kita harus belajar sungguh-sungguh bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa memiliki mental yang kokoh, teguh, keimanan yang tinggi. Karenanya banyak ilmu yang harus dipelajari ya. Dikisahkan ya, Imam Ibnu Hambal beliau ya, dalam mukadimah kitab ini ya, dijelaskan bahwa dikatakan oleh Ibnu Khalkan, Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang banyak ya kisah hidupnya yang patut diteladani dan penuh dengan kebanggaan. Jadi ikon ya suatu generasi di mana di dalam dirinya terkumpul ilmu ya. Ilmu tentang kitab Allah, sunnah Rasul, qaul sahabat dan atsar. Bahkan tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, serta pengetahuan Imam Asy-Syafi'i tentang kalam Arab, bahasa Arab dan syair. Jadi ulama yang sangat lengkap keilmuannya. Dikisahkan juga bahwa Imam Asmu'i seorang ahli bahasa dan syair Arab pada masa itu. Beliau mentasih syair-syair Bani Huzail miliknya kepada imam besar kita ini. Sebab kenapa demikian? Semua ilmu yang ada pada zamannya terkumpul dalam diri Imam Asy-Syafi'i. Jadi artinya rujukan gitu ya. Pada zamannya Imam Asy-Syafi'i ini menjadi rujukan. Juga telah dikatakan bahwa apa pula yang bisa saya katakan mengenai sosok imam yang telah dikatakan oleh Ibnu Hambal
ketika ia ditanya putranya, wahai ayah, nih tanya nih, wahai ayah, yang ngobrol terus, dicatat, bukunya keluarin, gurunya yang ngecek tulisannya. Wahai ayah, sosok seperti apakah itu beliau itu, Imam Asy-Syafi'i itu seperti apa? Sehingga kok saya seringkali mendengar Anda memperbanyak doa untuknya. Penasaran ya. Maka Ibnu Hambal menjawab, wahai anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu bagaikan kesehatan bagi badan. Kesehatan bagi badan. Dan ini matahari bagi bumi, matahari bagi bumi. Apakah keberadaan keduanya itu ada yang mengingkari manfaatnya gitu ya? Kebutuhan kita akan sehat dan cahaya. Tidak ada yang mengingkari tentu saja. Dan apakah bisa digantikan? Ada penggantinya. Maka mengenai pertanyaan tersebut sejarah telah menjawab tidak. Tentu saja tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan matahari bagi bumi. Tidak pula ada pengganti kesehatan bagi badan. Maka tidak pula ada pengganti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gak ada orang seperti beliau setelah itu. Keilmuannya lengkap, keulamaannya lengkap, kepribadiannya sangat indah, sangat mulia. Sepanjang kehidupan manusia ya dalam hal ilmu ini dan pembelajaran di dunia Islam gak ada gantinya. Oleh karena itu, setiap kalimat yang muncul dari beliau, kalimat yang muncul dari Imam Asy-Syafi'i itu mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Hikmah ini bisa sebenarnya intisari atau bahasa lain yang itu menjadi kandungan Al-Quran atau hadis. Nah, ini nggak gampang loh orang memiliki hikmah. Dan setiap ungkapan yang disampaikannya ialah al-haq, kebenaran. Pandangan-pandangannya mengenai hidup dan kehidupan ini selalu mengandung pengalaman yang dapat kita petik hikmahnya. Berarti apa yang kita perlukan bisa jadi sudah ada pelajaran-pelajaran dari hikmah yang beliau sampaikan. Sehingga kita kajilah ya pada kesempatan kali ini kitab beliau Diwan Asy-Syafi'i. Kalau biografinya, nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Idris ya Asy-Syafi'i. Kakeknya yang bernama Syafi'i berjumpa dengan Rasul. Jadi ya sahabat berarti. Kalau berjumpa dengan Nabi, beriman itu sahabat. Wafat juga dalam keadaan beriman, Muslim berarti masuk kategori sahabat. Dikatakan juga oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salaf berkata, saya tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih sempurna melebihi Imam Syafi'i. Dan mazhab beliau ini mayoritas ya
dianut oleh orang Indonesia ya. Dan termasuk di Asia ya, kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Alhamdulillah, kita coba langsung masuk pada pembahasan pertama. Tulis, pengalaman hidup Imam Syafi'i bersama waktu, jiwa dan qadha, urusan takdir. Syair beliau yang berkaitan dengan bagaimana waktu, begitu ya, bagaimana jiwa, dan bagaimana sikap terhadap takdir. Biar nggak bingung, gurunya bantu. Apa judulnya? Poin syairnya seputar konsep waktu, misalnya jiwa dan qadha. Secukupnya waktu kita coba dalami. Bagaimana pengalaman spiritual beliau Imam Syafi'i dalam 13 bait syair berikut. Tulis Indonesianya saja nggak apa-apa. Yang pertama terkait waktu, bersama waktu judulnya. Kata beliau, da'il ayama taf'alu ma tasya watib nafsan idha hakama al-qadha. Artinya, tulis, cek gurunya, santri sudah tulis semua, pastikan. Biarlah hari-hari itu berlalu, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Apabila takdir sudah menentukan, maka berlapang dadalah. Ulangi ya. Biarlah hari-hari itu berlalu, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Apabila takdir sudah menentukan, maka berlapang dadalah. Sarah itu apa? Penjelasan dari syair tersebut. Bait syair ini mengajak manusia agar apa? Berserah diri dan menerima segala ketentuan Allah. Enggak iman kepada takdir yang beliau bahas ini. Jadi habis sampaikan banyak syair itu sebetulnya bahasa lain intisari dari simpulan dari Al-Quran, simpulan dari hadis, sehingga mengandung hikmah. Kalau tadi di grup ada, kadang-kadang itu cocok Abirisul dengan falsafah Jawa, yang itu sebenarnya penulisnya dulu yang mengeluarkan atau yang membuat itu bisa jadi dari perenungan ayat, perenungan hadis. Nerimo ing pandum misalnya, coba ingat saya. Apa itu Abirisul? Menerima takdir, coba. Pandum itu jarum. Maknanya
apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya kan Islamiah itu kajian ya peribahasa falsafah Jawa yang bersesuaian dengan jalan Islam. Anak-anak PAI bisa itu. Dapat ilmu apa yang pertama tadi? Lukman mana? Apa yang pertama? Syair itu memerintahkan isinya apa? Menerima segala ketentuan Allah. Setelah sebelumnya ia berusaha, bukan orang yang apatis ya, nggak punya semangat, pasrah bongkoan, enggak. Harus berusaha, jadi tidak bermakna pasif, tidak bermakna tawakal total sebelum berusaha. Beliau katakan di sini harus dimulai atau sebelumnya harus berusaha dulu sekuat tenaga, kata beliau. Seberapa gigihnya Abi Sobirin menasehati Manazam. Nah, supaya nulis. Seberapa gigih Abi Febri menjadikan Aman sebagai ustadz, Izam sebagai ustadz, baru boleh tawakal. Berikutnya, lapangkan dada kita terhadap segala hal yang akan terjadi, serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini sikap mukmin yang ada atau digambarkan dalam syair. Da'il ayyama taf'alu ma tasha watib nafsan idza hakamal qada. Biarlah hari-hari berlalu, kerjakanlah apa yang kamu sukai, apabila takdir sudah menentukan maka berlapang dadalah. Apa yang bisa diambil? Menerima takdir, sebelumnya berikhtiar sekuat tenaga, semaksimal upaya kita, usaha kita, kemudian baru berlapang dada ini bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Kemudian juga ada syair berikutnya, wala tajza lihadisati layali fama lihawadisi dunya baqa'u. Janganlah kamu gelisah, galau, sedih, Aman dan Lukman, jangan sedih terhadap musibah-musibah yang terjadi pada malam hari ya, di hadisatil layali, sebab tiada satu pun musibah dunia itu yang kekal dan abadi. Nggak ada musibah yang selama-lamanya menimpa atau ditimpa. Orangnya ditimpa musibah terus atau menimpa diri kita terus menerus tanpa akhir. Tidak ada yang kekal. Musibah pasti ada masanya akan berlalu. Badai pasti berlalu, ya kan? Coba bersesuaian, janganlah kamu gelisah.
Banyak nggak orang gelisah ini jadi stres? Hah? Ya memang itulah sebabnya. Quran menyimpulkan gimana supaya sehat jiwanya? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khauf akan apa, Abah? Masa depan. Yahzanun, huzn akan masa lalu. Hidup sekarang. Kupinang engkau. Gitu deh, Pak. Dengan hamdalah apa basmalah? Hamdalah. Nah, yang kembali hamdalah kemarin siapa MC-nya? Hidup kita itu hari ini ya santri. Antum mau berbuat amal soleh sekarang, ya, jangan tarsok. Jangan menunggu sore kalau di pagi hari, jangan menunggu pagi kalau di malam hari. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, tentu kebaikan-kebaikan. Apa penjelasannya? Kebanyakan dari manusia kehilangan kesabaran. Padahal yang menolong semua pekerjaan itu apa? Sabar. Coba gerabak-gerubuk terburu-buru, tergesa-gesa, nggak selesai itu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang butuh teliti dan telaten, nulis, teliti. Apa ini? Mengukir. Mahat tuh. Nyambung listrik, strum asal buru-buru, ya nggak jadi. Rukyah dikira nggak sabar, jinnya belum keluar, bacakan lagi, ya kan? Ngajari azam, belum bisa nulis. Siapa gurunya ini azam? Pelajaran hari ini siapa gurunya yang jam keempat? Siapa gurumu? Udah nulis belum? Ditulis, lihat sebelahnya begitu. Nah, lihat sebelahnya. Sabar ada batasnya? Enggak ada rupanya, enggak ada. Kalau ada batasnya ya enggak sabar, karena setelah batasnya tiba berarti kan marah gitu kan, ngamuk gitu kan. Jadi sabar enggak ada batasnya. Maka kesabaran itu yang menolong semuanya lah ya. Kebanyakan manusia, kata beliau, hilang sabar, bahkan merasa risau tatkala tertimpa musibah. Musibah itulah yang bisa mengantarkanmu, menuntunmu berjumpa dengan Allah. Pada dasarnya begitu. Musibah itulah yang mampu mengingatkanmu kepada Allah. Maka musibah dalam makna orang-orang yang arifin, yang berilmu, pengetahuan yang dalam, senanglah dia. Senang. Musibah itu membuat dia pasti dekat dengan Allah, ingat kepada Allah minimalnya ya. Coba kalau obat sudah diminum, yang sakit nggak sembuh-sembuh, kemana pikirannya itu? Pasti Allah. Kalau rumahnya kebakaran, gempa, iya kan? Banjir, tsunami. Kita lihat video-video itu orang menyeru, bahkan ada yang azan. Ngapain? Saya nonton itu angin puting beliung kalau nggak salah itu videonya. Kok malah Allahu Akbar, Allahu Akbar? Iya, pas sholat dia nggak datang. Pas ada angin puting beliung, azan. Kemana kemarin? Waktu panggilan Allah diserukan. Nah, saat musibah itu datang kemudian menjadikan orang itu minimalnya ingat, itu kebaikan, gitu. Ya, itu lebih baik. Dia menerima musibah itu.
Bahkan sering disebut kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ingin mengurangi dosanya sehingga menuju ke akhirat nanti bebannya sudah ringan. Apa yang membuat berat perjalanan? Dosa, sudah kita bahas waktu itu. Ya, yang menghalangi sampai kepada Allah dosa, yang membuat berat kita melangkahkan kaki untuk ibadah. Bahkan yang membuat orang itu enggak mau mati, kira-kira begitu ya, enggak mau wafat, takut dicabut nyawanya apa? Maksiat dan dosa. Masih banyak dosa, Ustaz. Belum siap. Nah, enggak ada siap-siapnya kata Ustaz Biri. Mau enggak mau cabut nyawa kata malaikat. Gas, ya kan? Oke gas, makan siang gratis, nasi uduk, 7.500. Hadirin Allah, hidup yang kita jalani ini jangan dibuat beban, ya, derita, ya. Sama saja bagaimana Brisbane? Enggak rukun dengan Allah. Saya buat kata-kata rukun ini berat dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Ya bukan hanya saja kita mencari ridho Allah. Dalam konteks kita itu menerima ketetapan Allah, ridho apa tidak hati kita itu. Makan terus enggak gemuk-gemuk. Gimana itu? Yang pengen kurus enggak kurus-kurus nih. Melembung terus abahnya, pecah semua keramik bah. Hati-hati itu harus dandan itu, enggak beler santri ngobatin, tangga udah jebol terus itu. Mikir-mikir kapan ada duit itu harus ganti keramik. Kursi sudah berapa yang patah bah? Hentikan itu bah. Belum menikah sudah melembung, kalau sudah menikah meledak. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya, berat banget. Sesama orang gemuk ini harus saling menasihati. Iya, bahan-bahan. Dulu tuh sudah kasih kaos olahraga ya. Apa siapa yang kalau nggak antum nggak ada. Siapa yang gemuk sebelumnya? Solihin ya, hilang. Yang punya saya satu-satunya gede. Udah kamu pakai. Itu dia ngajar silat terus gitu, solihin berarti bukan apa. Kok punya saya juga nggak ada gitu yang kaos olahraga. Baik. Oleh karena itu janganlah kalian merasa risau karena tertimpa musibah, sebab musibah itu akan terus-terusan membelit. Gimana itu ada quote-nya tuh? Satu kesulitan akan disusul dengan kesulitan berikutnya. Aduh. Bahkan belum selesai masalahnya akan datang lagi susul menyusul kesulitan demi kesulitan. Ada buku yang menarik saya baca sekilas, Abi Febri, Berdamai dengan Ekspektasi. Wah, iya kan? Berdamai dengan harapan. Kadang syairnya Iwan Fals itu juga ada itu. Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Ada quote juga belum saya share. Pikiran itu yang membahayakan. Itu kalau nggak dipandu dengan wahyu kan nggak ada udahnya. Pikiran itu nggak ada batas. Memang harus berpikir, tapi kapan porsinya, dosisnya ada. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan, dan dalam setiap persoalan pasti terdapat jalan keluar atau solusi. Baik, itu syair yang kedua. Apa tadi? Wala tajza lihadi satil layali fama lihawa disi dunya baqau. Yang ketiga, wakun rojulan alal ahwali jaldan.
Wasi apa ini Habib Beri? Ini kacamatanya nggak cocok lagi, ini kurang lagi. Minnya nambah. Wasi matuka sama hatu wal wafa'u. Catat terjemahnya. Kuatkanlah dirimu. Nah, lihat. Suci. Tulis. Kuatkanlah dirimu menghadapi cobaan-cobaan hidup. Ya, Febri ngajarin nulis Azam, ya Azam. Udah belum? Kuatkanlah dirimu menghadapi cobaan-cobaan hidup. Lanjutannya, rendah hati dan setia hendaklah menjadi budi pekertimu. Ya. Iya, balik gini tipe setia ini ya. Tapi jangan jadi senior. Senang istri orang. Wah. Tuh sama aja paham. Paham. Nanti perlu heran ya. Pasien saya semua lupa, urusan duit nggak lupa. Semua error, urusan cewek cantik nggak error. Coba. Ya orang berobat lama-lama ngeluh-ngeluh itu. Kalau duit ingat nggak Pak? Ingat. Oh ingat. Hartanya ingat semua tuh. Baik, apa salahnya ketika di antara kalian menghadapi berbagai cobaan hidup, tetap tampakkanlah rasa persaudaraan. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Jadilah seorang saudara yang bersedia membantu sama lain, satu sama lain, dan bersetialah kalian dengannya. Dalam pertemanan pun ada istilah apa? Khianat ya, mengkhianati. Ya. Itu ya tentu akhlak tercela ya. Dalam pekerjaan mungkin juga ada yang mengkhianati amanah-amanah atau belum selesai kontraknya keluar gitu sama nggak setia kan begitu. Ya. Ada yang ngancam ya udah kalau serius kan dilamar aja gitu. Geris dulu. Kalau nggak serius ya saya nerima lamaran yang lain. Wah, geris nggak setia ini Abu Bakar. Aduh. Baik. Yang berikutnya itu tadi kaitannya waktu ya. Sekarang pengalaman Imam Syafi'i yang berhubungan dengan jiwa. Nah, membentuk kepribadian. Tadi berkaitan waktu ya. Wa in kasurat uyu buka fil baroya wasarroka an yakuna laha ghita'u apa ini tasattar bisaho I fakulu ghaibin yughatihi kama kila sahou. Kata beliau dalam syairnya, meski keaibanmu, tulis, meski keaibanmu di kalangan orang lain, meski keaibanmu di kalangan orang lain bagai buih lautan, tapi rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Sekretnya.
meski keaibanmu di kalangan orang lain bagai buih lautan, tetapi rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Jadi bagaimana? Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Jadi orang yang hatinya lunak, murah, tidak mau membuka aib, ya. Biasanya kan karena perselisihan, dendam, akhirnya apa? Aib-aibnya dibongkar, diceritakan, disebar. Nah, orang yang bermurah hati jiwanya itu tidak tega melakukan itu, ya. Dia tidak akan melakukan itu. Hadirin lanjutannya, udah selesai tadi ya? Sampai mana tadi? Ya sudah, tetapi rahasia pribadimu hendaklah selalu disimpan. Itu lanjutannya. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati. Yang terakhir yang belum tuh, karena semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Apalah? Tulis. Inilah. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Caranya, sebagian kita pasti suka menyembunyikan aib dari orang lain. Lah sebaik-baiknya hal yang dapat menutupi keaiban ialah sikap kemurahan hati. Maka dari itu kata beliau apa? Jadilah seorang yang memiliki sikap murah hati ini, sehingga aibmu dapat tertutup dari pandangan orang lain. Kalau orang yang jengkelin, keras hati, berarti lawannya tadi orang greget sama dia, akhirnya apa? Oh, sebar semua aibnya gitu loh. Karena kita murah hati, kita punya aib, orang itu nggak akan tega lah bahasanya, nggak mau menyampaikan, menyebarkan aib kita. Baik, Mas Santri, bagaimana caranya kan menjadi santri yang beradab, gitu kan? Santri yang berakhlak mulia, kan gitu. Jadi syair-syair begini ini, berisdo, ya kan ini perintah untuk memaafkan, kan begitu. Perintah untuk bersaudara setia, dari itu. Perintah untuk menjaga atau tidak menyebarkan aib. Ya tentu kalau ini bisa diamalkan santri-santri kita, ya mulia akhlaknya gitu, ya. Selain dari pelajaran yang ada itu, ya, apalagi santrinya hatinya terus ngurusin apa lah. Santri itu betul-betul cinta ilmu, ya. Bagaimana mahabbatul ilmi ini bisa terwujud? Ya kalau ada ilmu disampaikan, itulah yang dia cari, dia suka, dia bahagia. Gimana bahagia? Mau tidur? Mau tidur habis kacau jadwal tidur hari ini. Nanti malam balas dendam. Udah habis asar. Ya, tidur dulu lah itu. Ya. Baik, berikutnya ada syair tentang jiwa wala turi lil a'da'i qatu zullan fa inna sama tatal a'da bala.
Di kacamatanya ini kalau jauh malah kelihatan gitu loh. Nah, janganlah kamu, artinya ini tulis, janganlah kamu tampakkan kelemahanmu pada musuhmu. Wala turil a'dai qatudzulla. Jangan kamu tampakkan kelemahan pada musuhmu. Sebab kuatnya mental musuh itu bahaya bagimu. Kita kelihatan lemah kalah, musuh menjadi berani. Semakin apa? Menindas. Perang urat saraf ya, perlu. Jadi melihat kekuatan musuhnya yang ditampakkan sudah minder gitu kan. Makanya konsep pertahanan militer itu ya memang harus punya. Jangan nunggu perang baru beli senjata gitu. Ya, jangan punya tentara setelah perang gitu. Ya habis nanti diserang. Jadi kekuatan, kemampuan itu jangan sampai tidak nampak oleh musuh, harus ditampakkan. Ya. Kemudian penjelasannya apa? Islam menganjurkan para pemeluknya agar menampakkan kekuatan. Itu loh yang sering disuruh syiar. Apa bentuknya? Takbir, tilawah, apa? Sholat di lapangan, bagian syiar-syiar yang disuruh agama kita atau menganjurkan kita pemeluk agama ini, agama Islam ini menampakkan kekuatan yang berikutnya untuk kemuliaan yang dimilikinya di hadapan musuh. Bilang syiar. Ini tak lain agar para musuh Islam tidak ngeremehin kita. Ya, tidak apa? Merendahkan, meremehkan kita sebagai orang Islam. Kita perlu menampakkan syiar ya. Oleh karena itu, mereka senantiasa bersikap baik terhadap orang-orang kafir meskipun mereka ini telah merendahkan dan menyakiti kaum mukminin. Nggak boleh ya begitu ya. Untuk membangun apa jiwa yang atau kepribadian yang kuat, membangun apa? Ifah, harga diri, ya, kemuliaan, izzah di hadapan orang di luar Islam. Dan menampakkan apa? Syiar. Syair tentang jiwa berikutnya, wala tarjus samahata min bakhil fama fin nari li dhamani bakhil. Tulis pelan-pelan Nabi bacakan. Janganlah kamu harapkan kemurahan orang yang bakhil. Orang pelit kita arepin sodakohnya ya mustahil. Syairnya apa? Janganlah kamu harapkan kemurahan orang yang bakhil. Lanjutannya, sebab ibaratnya orang yang sedang kehausan tak akan mendapatkan air dalam api. Ya nggak mungkin di api itu ada air. Itu mustahil terjadi ada di api itu air. Mustahil orang yang pelit sedekah.
Siapa yang suka sama orang pelit? Penjelasannya, orang bakhil adalah musuh Allah. Orang bakhil adalah musuh Allah. Tuh. Dan juga musuh bagi sesama manusia. Coba. Iya kan? Banyak loh perselisihan berakhir islah damai karena apa? Duit dibayar, karena sodakoh mungkin. Termasuk ini jabatan. Dikasih apa? Jabatan yang itu pada hakikatnya juga materi ya, apa? Kenikmatan lah ya. Kue lah ya, umpamanya kue itu. Bahkan ini kan rame, ormas itu dikasih tambang biar gak terlalu rewel ngeritik pemerintah. Hati-hati itu ormas. Kemudian jadilah antar ormas itu bisa ribut atau sesama pengurus ormas itu, wah itu kan bisnis gitu kan. Bagaimana nanti siapa uangnya kemana nanti masalahnya. Menunjukkan pegawai tambangnya pun ribut karena milik umat hakikatnya atau milik pengurus organisasi. Ya ini berebut jadi pengurus biar bisa menguasai tambang. Itu banyak anunya di medsos, di internet. Nah berikutnya ini yang lawannya ya, orang yang bakhil tadi menjadi musuh Allah. Gak ada yang seneng sama orang yang pelit ya. Ini psikologi juga ya Giris tuh. Kalau dasar orang pelit mau diapain? Mau kita minta, mau kita harapkan perasaannya, ya enggak perasaan, enggak sadar gitu ya. Jadi kita tahu ya, kita memahami orang yang seperti itu. Bahkan diibaratkan, apakah seorang yang sedang kehausan berat itu akan mendapatkan air di dalam tempurung yang berapi? Ya tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Kalau bermuamalah menghindari orang pelit bagaimana? Ya memang dengan sendirinya nggak akan mau kita berteman dengan orang pelit. Ya nggak mau lah. Pelit udah begitu dia sering minta nodong gitu. Bahkan Gus Baha itu membalik tuh, kalau orang itu nggak terlalu akrab, saudara atau orang lain nggak akrab-akrab gitu, itu aman kita dari dipinjemin duit. Ya, kita kan kalau sudah dibaikin atau sudah akrab, nggak enak nggak dipinjemin ke kawan lama. Gitu. 50.000 nggak kembali lah itu. Gimana mau bayarnya itu? Jadi bergaul muamalah itu bagaimana? Ya tentu tidak menzolimi, tidak menyakiti, dan kalau baik ya biasa-biasa aja. Jadi kalau nanti kecewa tidak terlalu sakit, ya kan? Tidak terlalu dalam. Jadi gimana bisa bedain? Ya wajar-wajar aja, sewajar-wajarnya. Gak usah baik-baik banget, gak usah menampakkan kebencian atau permusuhan, biasa. Ada kan yang dibunuh gara-gara omongan? Ya banyak lah. Di Palembang itu apa yang kemarin itu? Karena ngeledek apa itu? Pernikahan batal, kemudian ada yang dibunuh ya. Karena omongan. Baik, berikutnya warizquka laisa yungkisuhu ta'anni walaysa yazidu fi rizqi al-ana'u. Ini artinya syairnya. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rezekimu. Nah, ini kaitannya rezeki berarti. Kaitannya jiwa tadi. Dan rezekimu pun juga tak akan bertambah dengan kepayahan badan. Nekat apa namanya?
ngoyo gitu, lembur yang berlebihan gitu. Bekerjanya gimana? Kelewat batas. Ya. Takut rezekinya diambil orang. Atau hasad, orang dapat nikmat, dia ingin nikmatnya itu hilang dan pindah ke dirinya. Wah, teman. Hasad. Penjelasannya, rezeki masing-masing orang itu sudah ditanggung. Penanggung jawab sejati Allah. Sesungguhnya semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah ini. Seorang bapak yang merasa bangga mampu mencari uang untuk membayar biaya-biaya hidup, membiayai nafkahi anak-anaknya, enggak sombong. Anak itu punya rezeki sendiri, cuma dilewatkan bapaknya, dimudahkan. Ini banyak Habib Febri belum lulus kuliah, usaha orang tuanya ada terus. Panen kadang tetangganya dimakan tikus, dia enggak. Pas musim hama nanam padi atau nanam apa yang dimakan tikus itu, jagung atau singkong misalnya. Giliran anaknya sudah lulus, sudah sarjana misalnya, atau sudah lulus SMA, ternyata apa? Panenannya menurun. Sama usahanya sama, sawahnya sama, tempatnya sama. Ya memang Allah ingin membiayai anaknya melalui usaha bertani. Tapi setelah anaknya selesai kuliah, selesai sekolah, SMA atau mondok, Allah kurangi ya, kalau tidak ya, atau bahkan cukupkan rezeki untuk biaya itu. Orang-orang dulu gimana? Berisut tanya orang tua Habib Febri orang apa? Yang digampangkan, dimudahkan itu urusan apa biasanya? Untuk ngurusi anak, untuk buat rumah. Ada saja yang menolong. Maka ada konsep apa? Arisan lah, gotong royong material lah, sambatan. Sambat itu dalam bahasa Jawanya mengeluh. Kalau sambatan begitu mengeluhkan kesusahannya dalam membangun rumah. Kalau semuanya dibayar, maka tidak cukup uangnya untuk beli material, untuk beli makan operasional. Tenaga tetangganya itu gratis. Nanti pas gantian tetangganya yang tadi membantu, dia juga kesulitan, maka sambatan. Orang mau karena Allah yang menggerakkan supaya rumahnya jadi untuk apa? Untuk ya normalnya orang hidup. Termasuk yang nikah itu, Mbak Alif ditanya bapaknya kalau di kampung. Itu kalau misalnya bapaknya Mbak Alif menikahkan Mbak Alif itu, atau tetangga Mbak Alif itu, sudah bapaknya Mbak Alif udah ngasih sumbangan arisan apa? Beras, telur, kue. Nanti pas gantian Mbak Alif nikah itu tinggal gantian. Kan ringan. Ya, kalau langsung biaya nikah 20 juta kan mumet ya, karena bisa beli. Kalau pas tetangga nomor 1 rumahnya nikahnya oke lah, naruh barang. Tetangga nomor 2 naruh gitu. Pas giliran rumah kita ada yang hajatan. Saya kira di Habib Yusuf mungkin masih ada itu di rumahnya. Sampai di mana tadi? Rezeki ya. Oh iya. Jadi yang dimudahkan Allah, menikahkan anak, ngurusi sekolah anak, ya, pendidikan anak. Ada saja jalannya. Kalau belum diniatkannya, ya belum ada rezekinya itu. Ya, kalau diniatkannya mau nikah entah gimana. Dipikir-pikir kok bisa melamar. Ternyata habis sekian puluh juta Febri kan. Enggak pakai rumus matematika, tapi rumus rezeki min Allah. Kemudian salahnya apa? Yang semua tumbuhan dapat tumbuh dimanapun ia berada, dan kemunculannya pun tidak akan abadi. Lantas, mengapa kalian harus saling membunuh, bertengkar dan menghina ketika semua rezeki sudah ditanggung oleh
oleh Allah. Ya itu mungkin nggak terlalu. Kalau saya sudah sering. Kalau orang punya usaha supaya nggak laku, ya kan? Warungnya itu katanya nggak ada, Pak. Warung makannya nggak ada, tokonya itu nggak ada. Penglihatannya disihir. Orang-orangnya langsung diguna-guna supaya mati, gitu. Proyeknya supaya gagal, gitu. Itu kan karena apa? Rebutan apa? Materi atau peperangan, perebutan wilayah kekuasaan preman gitu. Semuanya berurusannya pada ingin rizki yang telah dijamin itu. Bagaimana dia kuasai? Itu yang di mana itu? Pembunuhan keluarga itu, punya istri 2 apa istri berapa itu? Ya sama lah rebutan dari aset, ya kan? Sama duit urusannya. Urusannya apa? Harta. Sampai membunuh, bertengkar, menghina, ya. Merendahkan sukunya kadang. Kemudian satu lagi ya, mungkin cukup satu lagi ya. Wala husnun yadumu wala sururun. Nanti satu lagi nanti. Wala bu'sun alaika wala rohau. Artinya tiada kesedihan yang kekal, wala husnun yadum, ini terus menerus kekal abadi. Tiada pula kegembiraan yang abadi, wala surur sarirati, apa kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan yang selama-lamanya terus bahagia itu tidak mungkin. Sedih kekal ya tidak, gembira abadi ya tidak. Jadi ada pergantiannya. Wala bu'sun, demikian pula tiada kefakiran yang lama dan tiada pula kemakmuran yang lestari terus. Apa anunya dong? Ayatnya yang mengatakan Allah mempergilirkan. Ya kan, sejarah ini berulang bergilir. Kalau lagunya orang Indonesia roda berputar. Coba gimana ini? Syairnya sudah begitu. Kalau dalam Islam kan juga tidak boleh sombong pas berada di atas, merasa paling kaya, paling dia, paling pinter, paling semuanya pas Allah gilirkan jatuh bangkrut ya. Wong goblok, wong pinter aja kalau dibuat error bisa nggak sama Allah ya? Lu bisa dibenturin, kepleset dari kepalanya kebentur, sarafnya error 1 misalnya. Jadi lupa. Selesai nggak pinternya? Selesai. Kepintarannya apa? Jadi lupa, hilang. Jadi yang dia banggakan itu ilmunya hilang. Atau hartanya Allah kirim tikus, gudangnya gigit kabel, tikus ngeri. Terjadi arus pendek, hubungan mercik, bakar. Mau kipas saja kamu banjir, bisa kok ini bakar dinamonya hidup. Banyak lah ya kebakaran. HP pun bisa meledak. Dicas kelamaan nggak dicabut, bisa. Kalau Allah berkehendak, begitu gampang bagi Allah untuk membuat miskin atau membolak-balikkan keadaan seketika, ya, tanpa harus lama-lama. Maka ada kalanya hari diliputi perasaan sedih dan bahagia. Memang pasangan begitu ya, sedih ya bahagia. Tapi yang pengen bahagia terus bisa nggak? Mana yang senang psikologi? Bisa nggak bahagia terus? Kalau ada yang tidak engkau sukai, kaul sahabat Ali itu gimana? Yang menjadi kenyataan, takdir yang tidak disukai ya abadi. Terus gimana? Senangilah itu. Maka ya kamu akan bahagia. Ada ketetapan Allah yang atau rencana yang kita planning itu gagal. Maka senangilah apa yang
terjadi itu suruh menyukai. Ya kalau begitu paham dia Allah yang kuasa menakdirkan, manusia hanya merencanakan bagian usahanya itu, kemampuannya itu. Ya sudah, ketika Allah memberikan ketetapannya, senangilah ketetapan Allah itu, yuk kita bahagia. Emangnya gampang orang sedih kok? Sedih biasanya berhubungan dengan keluarga mungkin sakit, atau dirinya, fisiknya, atau hartanya. Bila dia memahami Allah menyayanginya dengan mengambil hartanya, kalau hilang, bermakna apa? Allah akan meringankan hisabnya di akhirat nanti. Semua yang kita bawa seperti kita di dunia ini seperti masuk mall atau supermarket. Yang ada itu sebanyak yang kita bawa dalam troli apa keranjang itu masuk, kita bawa wadah, pulangnya penuh, ya itu yang akan ditanya. Jadi kalau hilang, apalagi memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ringan saja hidup. Semuanya punya Allah, sedang dititipkan. Abah Diki udah kehilangan HP, gak tahu ke laundry HP hilang, gak tahu juga hilangnya di mana, maksudnya di perjalanan gitu. Istirja, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mengucapkan astagfirullah. Juga lah ya. Kadang orang latah kan, musibah hilang, istighfar. Duh, ngapain istighfar itu kalau berdosa? Kalau dapat musibah istirja. Ini latah. Innalillahi yang harusnya diucapkan dan berdoa, Allahumma jurni fi musibatin wahlub li khairan minha, supaya diganti yang lebih baik. Ada kalanya pula dihiasi dengan kegagalan dan keberhasilan. Nggak masalah kan gagal, bangkit lagi, nggak bisa jawab, pelajari lagi, ujian lagi. Jadi yang masalah itu kalau berhenti mencoba, berhenti atau tidak mau bangkit. Jadi gagal itu nggak masalah. Atau sering disebut selesaikan, habiskan jatah gagal, baru sukses. Yang pasti tiada keadaan yang ajek. Ajek itu apa? Konstan, tetap, nggak mungkin. Dalam siklus hari pasti ada perubahan. Ketidakpastian tersebut sebenarnya justru memberikan secercah harapan, coba. Secercah harapan itu ada, bahwa saya tidak selamanya miskin, bahwa saya tidak selamanya bodoh, bahwa saya tidak selamanya sakit, saya tidak selamanya dalam keadaan tetap seperti sekarang, akan ada perubahan. Di grup-grup sering berubah atau punah, berubah atau punah. Bagaimana itu afirmasi positifnya? Tiap hari tambah ilmu, tambah ya. Jangan tambah dosa, jangan tambah goblok. Berarti setiap yang berdosa itu sebenarnya asal muasalnya sebabnya karena kejahilan. Jadi kalau dia pintar, dia akan selamatkan dirinya. Kalau dia beradab kepada Allah, dia nggak mau maksiat kepada Allah. Jadi pertanyaan dari saya itu, kalau mau bermaksiat, saya ini tetap ingin bermaksiat. Jawabannya saya gimana itu? Pergi kau dari bumi ini. Kalau mau bermaksiat, cari bumi lain. Mana bisa? Mau tinggal di mana dia? Mau bermaksiat di bumi lain. Hidup dia di bumi. Mau di planet lain, mustahil. Disuruhnya begitu. Kalau bisa keluar dari penglihatan Allah, selamat dari pengawasan Allah, silakan maksiat. Tentu saja tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, makan di bumi Allah, ya kan? Nah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, semuanya. Maka kita harus sewajar-wajarnya kalau berakal itu tunduk dan patuh kepada Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.